Kronologis kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, dipicu kekecewaan Aremania karena kalah dari Persebaya. Kerusuhan supporter terjadi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam. Akibat kerusuhan supporter tersebut, dilaporkan sebanyak 127 korban meninggal dunia. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan, biang kericuhan diduga dipicu rasa kekecewaan sejumlah supporter terhadap hasil kekalahan melawan Persebaya dengan skor 3-2. Selama pertandingan tidak ada masalah. Masalah terjadi ketika usai pertandingan. Penonton kecewa melihat tim Arema FC kalah. Apalagi ini sebelumnya Arema FC tidak pernah di kandang sendiri melawan Persebaya dalam beberapa tahun terakhir, ujar Irjen Pol Niko Afinta saat gelar rilis di Polres Malang, Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2022, dini hari. Niko menambahkan, motif para supporter Arema FC turun ke lapangan juga dengan maksud berusaha mencari pemain dan ofisial Arema FC. Mereka bermaksud menanyakan ke pemain dan ofisial kenapa sampai kalah melawan Persebaya, tuturnya. Tak ingin kejadian kerusuhan menjadi meluas, Niko menerangkan jika petugas pengamanan kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke lapangan. Salah satunya dengan menembakkan gas air mata. Upaya-upaya pencegahan dilakukan. Insiden tersebut membuat 127 nyawa melayang. 2 korban tewas di antaranya anggota Polri. Dalam peristiwa tersebut 127 orang meninggal dunia. 2 di antaranya anggota Polri. Yang meninggal di stadion ada 34, sisanya di rumah sakit saat upaya proses penolongan. Selain itu, 180 orang masih dalam proses perawatan dilakukan upaya penyembuhan, ungkap Niko. Niko menduga kuat salah satu penyebab jatuhnya korban lantaran kehabisan oksigen akibat berdesakan. Supporter keluar di satu titik. Kalau gak salah di pintu 10 atau pintu 12. Di saat proses penumpukan itu terjadi berdesakan sesak napas dan kekurangan oksigen. Tim gabungan sudah melakukan upaya penolongan dan evakuasi ke rumah sakit, jelasnya. Sementara itu, kerusakan juga menyasar kendaraan yang ada di Stadion Kanjuruhan. Paling banyak menyasar kendaraan dinas polisi. Kendaraan yang rusak diserang berjumlah 13 mobil rusak. 10 diantaranya mobil dinas Polri. Sisanya mobil pribadi, ucap Niko. Menurut Niko, dari 40.000 penonton yang hadir, tidak semuanya anarkis dan kecewa. Hanya sebagian 3.000-an yang turun ke lapangan sedangkan yang lain tetap di tribun stadion. Ini saya mau menyampaikan kalau semuanya taat mengikuti aturan, maka kami akan melaksanakannya dengan baik, jelas Niko. Niko juga meyakini tindakan yang dilakukan petugas termasuk penembakan gas air mata dilakukan karena adanya respon terhadap kelakuan supporter. Semua ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti dan sekali lagi kami mengucapkan belasungkawa kita akan melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi tragedi lagi, ujarnya. Jenazah akan dibawa ke RSSA. Sementara itu suasana duka begitu kental menyelimuti halaman rumah sakit RS Wafa Husada. Kita saat ini menangani supporter yang masih hidup. Sementara yang sudah meninggal diserahkan ke keluarga untuk dikuburkan. Yang meninggal kabarnya akan dibawa ke RSSA semuanya. Soalnya kita tidak punya fasilitas untuk jenazah. Karena jumlahnya banyak, kita cuma punya satu, ujar Direktur RS Wafa Husada Malang, Dr. Bambang Dwi ketika dikonfirmasi. Bambang menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan kepastian secara gamblang terkait jumlah pasti jenazah supporter Arema FC yang berada di RS Wafa Husada Malang. Fasilitas oksigen kita ada, kita sudah siapkan. Kita ada oksigen sentral juga. Untuk jumlah pasien yang dirawat atau meninggal saya belum tahu pasti. Karena banyak yang datang lalu pergi. Nanti satu pintu keterangan semuanya dari polisi, jelas Bambang. Kerusuhan bermula saat Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya.
Seusai pertandingan, ribuan Aremania mendesak masuk ke lapangan. Melihat ribuan supporter masuk ke lapangan, pihak keamanan dari Polri dan TNI langsung melakukan pengamanan. Kejadian berlanjut dengan aksi lempar-lemparan antara supporter dengan petugas keamanan. Lantaran kalah jumlah personel dan supporter tak dapat dikendalikan, petugas keamanan akhirnya mengeluarkan gas air mata. Ada juga gas air mata yang mengarah ke tribun sehingga membuat supporter panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lantaran berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri, banyak supporter, baik pria maupun wanita yang jatuh dan terinjak. Banyak juga yang mengalami sesak napas hingga akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. 127 korban meninggal. Kerusuhan supporter terjadi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan usai Arema FC dikalahkan Persebaya dikalahkan dengan skor 2-3. Akibat kerusuhan tersebut ratusan orang meninggal dunia. Masih simpang siur, jumlah yang meninggal, ada yang bilang 114 tapi tadi ada yang bilang 120, kata Bupati Malang HM Sanusi dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Sementara itu Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat menyebut ada 127 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Jadi sampai dengan pukul 3 ada di beberapa rumah sakit, ada 127 penonton yang meninggal dunia, kata Kapolres. Dari 127 orang yang tewas ada 2 orang anggota kepolisian juga meninggal. 2 di antaranya yang meninggal anggota kepolisian, ujarnya. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Wafa, RSTJ Husada dan RSUD Kanjuruhan.